Tip. Pendukung dan pendanaan kita ada beberapa sumber. Yang pertama dari iklan lokal, kemudian dari sumbangan dari tokoh-tokoh warga, kemudian kita juga punya usaha pemberdayaan anggota, jadi mensejahterakan khususnya kepada anggota kita yang perempuan. Yang mendukung Rakom ini warga masyarakat di desa kawasan konservasi itu sendiri, maupun juga warga masyarakat yang mendengarkan, artinya di mana radio desa kawasan konservasi itu bisa didengar. Kemudian untuk dari pemerintah ini, mulai dari pemerintah desa sampai pada pemerintah kecamatan maupun juga kabupaten ini mendukung dengan adanya Rakom ini. Jadi donatur kita tetap itu adalah Balai Taman Nasional. Balai Taman Nasional itu mensupport setiap bulan, setiap tahun, tetapi dalam 1 tahun itu ada rencana kerja kita setiap bulannya, tetapi kita dibantu setiap akhir tahun. Biasanya bulan November, Desember kita dibantu, kita tinggal melaporkan, Pak, kerusakan kita ini dibantu. Biasanya tergantung berapa kebutuhan, biasanya penggantian transmitter, kemudian penggantian mixer, dia bantu rutin setiap tahun itu. Sekitar yang donatur tetap itu 110 orang. Jadi yang disebut partisipasi itu, kami menamakannya partisipan, itu sekitar yang rutin dulu itu sampai berjalan 1 tahun itu sekitar 100 orang. Jadi pendengarnya kita semua kalangan, dari kalangan anak-anak. Kalau anak-anak terutama dari umur 3 tahun itu sampai 6 tahun itu pada hari Minggu pagi ada namanya panggung anak. Itu kita libatkan beberapa PAUD sama TK. Terus untuk pendengar remaja itu pada malam hari. Kemudian kalau untuk pendengar kaula tuanya itu sore di Sasak Ramputan itu. Ya, untuk birokratnya biasanya itu mendengarkan siaran Gita Suara itu pada pagi hari di acara Mindaya. Itu musik, informasi, dangdut, dan India. Siapa saja yang mau mendukung tentang terwujudnya desa kawasan konservasi, itulah yang menjadi target kita untuk terus diajak bekerja sama secara berkelanjutan. Pihak-pihak itu adalah mulai dari warga masyarakat itu sendiri, dan juga dari pemerintah dari desa, kecamatan, kabupaten, maupun provinsi dan pusat. Sebenarnya segmentasinya untuk remaja itu kita diplot di jam 11 sampai jam 12 siang, itu untuk segmen remaja. Kalau untuk orang tua kita dari pagi dari jam 6 sampai jam 8, dan untuk semua kalangan itu dari jam 8 sampai jam 11, itu segmennya. Terus untuk, karena kebetulan kita warga semua pencariannya dari petani sama peternak, berarti mereka ada di rumahnya sekitar sore. Nah dari jam 2 itulah katakanlah khusus untuk orang tua, untuk para, bahkan yang orang tua lagi di kebun pun mereka dengerin bawa radio kan gitu. Mungkin segmennya hanya 3 untuk saat ini, adalah segmen orang tua, segmen remaja, dewasa, dan segmen untuk umum. Pertama yang kita lakukan adalah silaturahim. Jadi kita sering berkunjung dan sebagainya, kita bercerita keberadaan kita. Kemudian kalau itu pedagang, biasanya
selain dia iklan, kita juga menjemput waktu siaran Pak, kan gitu. Jadi kita sebutkan, rodok kita promosikan sedikit. Jadi ada nilai plus, di samping dia iklannya diputer, kita juga waktu siaran menambahi bumbu-bumbu sedikit kan gitu. Selain itu kita pengusaha dari itu kita kenalkan dengan anggota-anggota yang lain. Sehingga waktu kirim salam, dia akan menyebut ini pemasang iklan ini. Jadi kirim salam kepada Cak Parti Kompor misalnya. Jadi walaupun di luar perjanjian, usaha mereka tetap disebut lewat salam kan gitu. Jadi dalam merawat donatur kami terus berupaya pendekatan secara personal. Jadi dari hasil-hasil yang telah kita lakukan itu kita perlihatkan, kita ajak bersama-sama. Inilah hasil kerja yang kemarin Bapak biayai, ini kayak begini itu. Kemudian juga mungkin secara kita jamu dengan potensi yang ada, khususnya potensi-potensi lokal yang ada di sini. Cara kami berhubungan baik dengan donatur, biasanya setiap iklan yang kita buatkan itu akan buat suatu rekaman. Rekaman itu yang akan kami sampaikan atau kami laporkan kepada mereka. Jadi mereka selalu melihat bagaimana sampai di mana gitu. Jadi saling kepercayaan mungkin ya. Laporannya juga harus lengkap. Kemudian bentuk dokumentasinya itu juga harus jelas. Ya, trik kita itu membuat senang Balai Taman Nasional, membuat bagaimana Taman Nasional itu percaya bahwa ternyata kita eksis untuk ikut menyebarluaskan pelestarian itu. Salah satu hasil positif yang kami capai setelah dilakukan foto udara wilayah Taman Nasional, Kepala Balai Taman Nasional itu sangat senang karena ternyata setelah dipotret wilayah kecamatan, dari sekian wilayah kecamatan yang ada di sekitar Taman Nasional, wilayah Tirauta itu yang masih hijau. Dihubungkan dengan kinerja kita di Radio Cemara, waktu itu Kepala Balai mengucapkan terima kasih karena mungkin dengan siaran-siaran itu masyarakat tahu bahwa ini tidak bisa kita rusak, ini tidak bisa kita rambah, ini hukumannya, seperti itu, melalui penyuluhan radio setiap malam. Kita biasanya di event-event lain juga menyinggung mereka dalam bentuk ucapan terima kasih ulang, walaupun dulu sudah kita katakan. Yang kedua, kalau dia punya bentuk rekam, itu kita biasanya menyediakan waktu untuk rekam ulang atau siar ulang gitu.